Sebenarnya, apa yang terjadi pada Amanda sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Aisyah Naha dan sekarang aku duduk di bangku kelas 7 SMPT Citra Zahra, Jakarta Selatan. Guys, apakah kalian tahu atau mungkin pernah mendengar tentang kasus cyberbullying yang dialami seorang anak perempuan di Kanada? Kasus ini sempat memicu perhatian internasional mengenai bahaya cyberbullying. Kasus ini memang sudah lama sekali. Kejadiannya pada tahun 2010 sampai 2012. Tapi, mari kita bahas kembali kasus ini. Singkatnya, pada tahun 2010, saat Amanda Todd berumur 13 tahun dan baru duduk di kelas 7, dia mulai menggunakan media sosial dengan teman-temannya. Singkat cerita, dia bertemu seorang pria yang meminta foto bagian privasinya dan mengancam akan menyebarkannya jika Amanda tidak memberi lebih. Lalu, dia bertemu seorang pria lain yang sama sekali tidak dia kenal. Pria itu tahu seluruh privasi pribadinya, mulai dari alamat sekolah, teman, rumah, bahkan keluarganya. Dan karena Amanda menolak untuk memberikan lebih, pria ini akhirnya menyebarkan foto privasinya. Selama 2 tahun, bayangkan, Amanda merasa sangat amat terpukul karena dihujat dan dihina banyak orang. Dia tidak mendapat teman sama sekali saat di sekolah, sampai harus pindah beberapa kali. Dan akhirnya, sebagai jalan keluar, dia memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol. Sampai pada akhirnya, Amanda membuat video yang viral. Sebuah video dirinya menceritakan apa yang dialaminya selama 2 tahun, dan sebulan setelah dia mengunggah video tersebut, dia ditemukan mengakhiri hidupnya. Jadi guys, menurut aku pribadi ini ya, anak di bawah 13 tahun belum bisa diberi gadget yang akan selalu dipegang mereka sendiri. Alasannya adalah karena sebagian dari mereka belum mengerti penuh tentang norma atau mengatur sendiri waktu mereka dengan baik. Apalagi balita, mereka butuh perhatian penuh dan batas waktu dari orang tua dalam menggunakan gadget. Banyak dari orang tua yang memberi gadget pada anak mereka yang di bawah 13 dengan alasan belajar. Nah, masalahnya, apakah anak dengan usia mereka benar-benar sepenuhnya menggunakan gadget untuk pembelajaran? Sebagian besar dari mereka sudah pasti menggunakannya juga untuk hiburan, seperti sosmed ataupun game yang mungkin tidak seharusnya dimainkan untuk seumuran mereka. Nah guys, penasaran gak sih tujuan awal media sosial itu apa? Nah, tujuan utama terbentuknya media sosial adalah untuk memfasilitasi komunikasi jarak jauh dan membangun koneksi antar individu secara virtual melampaui batasan ruang dan waktu. Platform ini dirancang agar pengguna dapat saling berbagi informasi, berinteraksi, dan memperluas jaringan pertemanan. Pada awal perkembangannya di era digital seperti melalui 60 Trees pada tahun 1997 dan platform awal lainnya, media sosial difokuskan untuk memungkinkan pengguna membuat profil pribadi dan menemukan orang lain yang memiliki minat atau relasi yang sama. Nah, seiring berjalannya waktu, media sosial digunakan berekspresi dan berbagi konten visual, mempromosikan bisnis serta berbelanja, mencari dan menyebarkan berita atau informasi secara masif. Namun sekarang, media sosial lebih banyak berisi konten-konten hiburan yang membuat niat belajar lebih banyak teralihkan. Kita semua menggunakan media sosial sebagian besar untuk hiburan, belajar, dan mencari referensi. Maka, kita bisa memilih konten yang kita butuhkan dengan bijak dan mengatur waktu dengan memprioritaskan belajar dan membatasi hiburan, apalagi yang mungkin tidak bermanfaat untuk kita.
Kita juga harus menyaring apa yang positif dan negatif, serta apa yang baik untuk diri kita sendiri. Nah, karena ini berhubungan dengan norma, aku akan menjelaskan 4 jenis norma. Yang pertama adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Yang pertama ada norma agama. Norma yang bersumber dari ajaran Tuhan atau kitab suci. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma yang berasal dari hati nurani manusia. 3. Norma kesopanan. Norma yang muncul dari kebiasaan atau tata krama sehari-hari. Dan yang keempat adalah norma hukum, yaitu aturan yang dibuat oleh negara yang bersifat tegas, memaksa, dan memiliki sanksi denda atau penjara. Media sosial juga menjadi tempat banyaknya orang untuk berkembang. Maka dari itu, kita seharusnya menerapkan norma dan terus menghargai setiap konten yang positif. Karena kita juga pasti ingin selalu dihargai. Di media sosial, banyak sekali orang-orang yang membagikan tips-tips penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil sampai yang bisa menjadi penting untuk masa depan kita. Kita tentu seharusnya bijak dalam memilih apa yang bermanfaat untuk diri. Dan ingat, belajar adalah prioritas, terutama untuk para pelajar. Hiburan mungkin menyenangkan untuk dilihat atau dinikmati, tapi belajar lebih penting untuk diri kita sendiri di masa depan nanti. Karena yang menentukan masa depanmu adalah dirimu sendiri. Cukup itu saja dari aku, Aisyah Nahaa, atau kalian bisa panggil aku Ri. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir. Boleh kasih like jika kalian suka video ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.